Sampai tadi pagi, siang tadi sampai hari ini. Saya mau bicara Bapak Ibu Saudara dan Tuhan bilang sama saya, sampaikan ini. Ini pesan saya ini pesan Tuhan buat kita semua. Amin. Haleluya. Yes. Bapak Ibu Saudara, saya bertobat waktu saya masih kuliah waktu itu. Saya bertobat karena ada persekutuan mahasiswa di sana mendoakan saya. Mereka pikir saya ini orang seberang. Saya Asnawi, Bapak Ibu Saudara. Asli Cina Betawi. Jadi casingnya begini gitu. Mengandung minyak babi. Tapi halal dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka pikir saya orang seberang. Waktu mereka ngobrol sama saya, ternyata oh bukan. Oh ya udah, mereka doakan saya dan mereka undang saya ke gereja. Dan pokoknya singkat cerita saya bertobat di sana. Saya itu karena suka, saya juga bingung kenapa saya di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat gembala kita itu suka bela diri juga. Bukan membela diri ya, tapi bela diri. Saya juga suka bela diri. Ya maksudnya olahraga bela diri. Jadi saya suka karate, tapi gembala kita suka taekwondo. Saya suka kungfu, dan akhirnya saya lihat, karate udah, kungfu udah. Oh yang belum satu lagi, pencaksilat. Saya ngeliatin pencaksilat, keren juga ya. Orang begitu mental gitu. Akhirnya saya masuk pencaksilat. Waktu saya SMA, 7 tahun saya pencaksilat. Jadi saya sampai ke asisten pelatih Jakarta Barat waktu itu. Karena saya lihat, keren banget musik bisa mental-mental gitu kan. Terus karena saya asisten pelatih, saya dapat jimat. Kalau disiram air keras, waktu itu zaman-zaman air keras tuh kalau ditodong orang kan dilempar air keras gitu ya. Nah, waktu itu saya dicobain air keras gitu dilempar, dingin. Nggak membakar badan saya gitu. Tambah seneng, tambah keren. Kesenang. Seneng banget gitu ya. Akhirnya satu kali saya karena pencaksilat itu dilatih kepekaannya gitu. Satu kali waktu saya diajak ke gereja sama teman-teman saya kuliah ini, saya nggak ngerti gitu ya kalau dulu saya pernah gereja yang lain, denominasi yang berbeda, itu nggak ada orang berdiri di depan pintu gitu. Pas saya datang gitu, ini ada apa ya, kayak kondangan nih. Kayak kondangan kan kalau ada gitu. Oh, disalamin ya, saya salamin aja. Begitu saya duduk, itu belum ada orang. Oh ya belum. Waktu ini kan orang salamin saya, Bapak Ibu. Di sini kan pintu gerbang, pintu masuk gitu ya. Waktu saya sudah salamin, saya biasa aja. Tapi waktu saya melangkah, itu kayak apaan nih? Kan saya pencaksilat. Jadi kayak saya peka begitu-gituan gitu. Kok ada apa ya? Kok ada kuasanya di tempat ini? Saya duduk di pojok di bangku belakang. Tiba-tiba saya mau nangis. Waktu itu rambut saya panjang, pakai anting, ada jenggot. Apa kata dunia? Orang rambut panjang, jenggot, serem, terus nangis. Saya tahan, Bapak Ibu Saudara. Saya tahan. Karena ini teman saya nih. Dia lihat, matanya mulai berkaca-kaca kan saya. Dia bisik-bisik. Dia mulai nangis. Saya tahan. Nggak bisa. Jangan nangis. Dalam hati, Roni, jangan nangis. Jangan nangis. Lu gondrong. Masa lu gondrong romantis? Jangan nangis. Saya tahan. Nggak nangis, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bingung, kenapa saya mau nangis di sini? Tiba-tiba saya angkat tangan gitu. Saya coba mau tahu sebenarnya ada apa di sini gitu. Posisi kekuatannya di mana? Saya angkat tangan, tiba-tiba di pojok sana ada ruangan kecil. Oh, pusatnya di sana. Saya pikir, saya coba, saya diam lagi. Tiba-tiba saya dengar suara
kayak nyanyian itu saya nggak ngerti. Nah ini nih, nyanyian ini yang bikin saya mau nangis. Saya nggak ngerti itu apaan. Saya pikir dulu saya pikir gini, wih, baru pertama kali ke gereja, denger malaikat nyanyi. Wah, seneng banget kan gitu. Pas begitu saya lihat, ada orang keluar. Ternyata itu ruang doa. Saudara tahu nggak, waktu begitu saya tahu ya, ternyata mereka lagi nyanyi pakai bahasa roh. Saya nggak tahu, itu yang buat saya nangis. Ternyata ada kekuatannya di sana. Doa itu ada kuasanya. Saya baru tahu itu. Dan ternyata itu yang buat saya nangis. Akhirnya pas waktu pujian penyembahan gitu kan, pujian, wah sorak-sorai, orang gembira, orang senang sukacita. Kayak Bapak Ibu Saudara tadi kan, wah senang sukacita, lompat-lompat, saya nangis. Saya nangis di situ. Ya kejadian saya nangis karena bahagia gitu. Setelah itu saya langsung, aduh senang banget gitu. Saya nggak mau keluar dari situ tuh, dari orang-orang udah pada bubar, saya masih duduk di situ. Saya pikir aduh nggak kepengen keluar rasanya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau masa diusir kan. Keluar Pak, keluar. Udah selesai Pak. Akhirnya kita keluar juga. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara. Terus saya jadi kepengen waktu itu. Akhirnya udah deh. Saya mau potong rambut. Mau coba melayani gitu kan. Karena udah saya potong rambut. Terus ikut mulai di doa dulu waktu itu doa anak-anak muda waktu itu. Di sana saya dilawat Tuhan lagi. Udah dilawat Tuhan. Saya mau dibaptis. Saya bilang saya mau dibaptis. Saya daftar nama saya. Saya tungguin gak dipanggil-panggil. Saya tanya, Pak, udah ya kita mau tutup ya, selesai ya doa berkat. Pak, saya belum. Belum. Kamu udah daftar? Udah. Loh kok gak ada namanya? Akhirnya saya daftar ulang. Waktu saya dibaptis, saya bilang, aduh. Begitu masuk dalam air kolam, saya mulai gemeteran. Saya pikir kedinginan biasa begitu. Toto enggak. Lama-lama saya manifest gitu. Saya manifest di kolam renang. Masalahnya badan saya gede. Saya lihat pendetanya kecil-kecil. Kalau sampai saya piting, kita mati bareng-bareng di dalam kolam. Akhirnya saya manifest. Tapi saya bingung gini loh Bapak Ibu. Saya manifest. Tapi di dalam ini tuh damainya luar biasa. Tapi saya nggak bisa kontrol apa yang saya punya. Di luar saya, tangan saya, apapun saya nggak bisa kontrol itu. Tapi saya rasanya damai luar biasa. Akhirnya waktu itu mata saya merem. Saya cuma mendengar orang bahasa roh di samping kanan, samping kiri. Saya puasa, gitu. Saya coba berontak, saya segala macam. Akhirnya ada yang megangin tangan di sini. 1, 2, 3, 4. Kira-kira ada 4 atau 3 orang gitu pegangin saya di belakang. Akhirnya saya nggak bisa bergerak. Terus akhirnya saya lemes sendiri. Begitu saya buka mata, Bapak tahu, Ibu tahu, saya nengok ke belakang, kagak ada orang. Nggak ada orang. Saya cuma ngelihat pendetanya yang tadi mau baptis saya ada di pinggir kolam. Begitu. Dia cuma dari jauh. Siapa yang megang saya? Horor gak? Horor lagi. Saya baru tahu saya bisa ngalamin bahwa saya dipegang malaikat Tuhan itu nggak bisa gerak sama sekali. Spektakuler demi spektakuler demi spektakuler. Akhirnya saya lama-lama waktu di rumah gitu ya, kok biasa-biasa aja ya. Kalau di gereja kayaknya gimana gitu. Ngerasain hadirat Tuhan, terus bisa nangis. Tapi kalau di rumah tuh kok kenapa saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Begitu kalau baca Alkitab, kayak dukun, saya buka baca. Waktu itu saya mau baptis, tentang baptisan, beneran Bapak Ibu Saudara.
Saya buka baca, bahasa roh. Saya dapat bahasa roh. Itu kayaknya tuh kayak setiap kali buka, pas banget kejadian hari ini. Pas begitu saya mulai nggak ngerasain ya, saya buka, terkutuk lah. Waduh Tuhan, masa saya terkutuk? Saya buka lagi. Diserang, dibunuh. Kayak peperangan bangsa Israel. Kenapa saya diserang, dibunuh? Akhirnya lama-lama kering. Lama-lama kering. Saya nggak ngerasain hadirat Tuhan. Saya mulai pikir. Saya pikir begini, ternyata Kristen itu cuma perasaan. Karena ada keyboard, ada WL. Bola gitu kan. Saya pikir cuma begitu. Saya pikir cuma perasaan. Wah, berarti Kristen itu psikologi, saya bilang. Ruangannya bagus, AC, musiknya bagus, orang-orang menyembah gitu. Akhirnya saya pikir, tapi saya nggak mau cuma menerima itu aja. Saya berlutut waktu itu. Saya bilang gini, jangan dicontoh ya Bapak Ibu, ini kan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi sifatnya pribadi. Setiap Bapak Ibu Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saya berlutut di sana, saya bilang, Tuhan, saya kan kalau baca Alkitab lompat-lompat. Tuhan, kalau memang Tuhan hidup, saya bilang, tunjukkan saya ayat di mana ditulis hidup dalam roh. Saya nggak mau tulisan ini artinya hidup nggak. Saya mau ada tulisan benar-benar tulisan nyata hidup dalam roh, bukan arti kata. Saya bilang, Tuhan, please, saya bilang. Pagi itu sebelum masuk kuliah, saya tunggu, saya ngerem, saya pikir ada ngomongan, buka ayat. Saya tungguin, nggak ada suara. Saya buka mata, kagak ada apa-apa. Akhirnya mulai tambah ragu. Kuliah saya, tahun 98 waktu itu, kuliah, pulang kuliah, siang, saya berlutut lagi. Tuhan please banget, tunjukkan saya ayat. Kalau Tuhan hidup, tunjukkan saya ayat di mana hidup dalam roh. Saya dengar lagi, masih besar pengharapan tuh. Siapa tahu ada suara audible, Roni. Buka ayat ini. Enggak ada. Saya buka mata juga kagak ada apa-apa. Ini makin kecewa di sini Bapak Ibu Saudara, makin kecewa. Saya tunggu sampai sore nggak ada. Akhirnya malam ya. Saya tuh sedih loh Bapak Ibu Saudara. Karena spektakuler kan Tuhan tuh. Wah saya lihat ini. Waktu dibaptis bahasa roh. Saya dapat penglihatan. Waktu dicelepin. Nggak lama-lama ya. Dibaptis. Saya ngalamin itu. Kok ini nggak ada gitu loh. Akhirnya saya mulai kecewa. Hati saya mau kecewa. Saya bilang benar kalau begitu. Waktu saya belum tidur. Benar kalau gitu. Kalau itu Tuhan itu cuma perasaan saya bilang. Buktinya saya dari pagi sampai sekarang malam ini nggak ada apa-apa saya bilang. Akhirnya saya coba Tuhan, saya minta sekali lagi. Kalau ini Tuhan nggak jawab, nggak ada Kristen-Kristenan. Besok saya berhenti jadi orang percaya. Saya berhenti jadi orang Kristen, saya bilang. Jangan dicon. Nah, saya berlutut lagi tuh. Saya tunggu lagi, kagak ada apa-apa Bapak Ibu. Saya melek mata, sedih loh. Mau ninggalin Tuhan tuh sedih loh. Terus matiin lampu. Terus saya tidur. Ya, malam ini terakhir jadi orang Kristen. Saya pikir gitu. Saya tiduran. Saya merem mata saya. Ada titik putih. Kan Bapak Ibu kalau misalkan di foto ya, ada apa? Ada bleach gitu ya. Kan biasa kan merem tetap ada ya putih. Tuh gitu kan ya. Saya kan mau tidur matiin lampu. Saya matiin lampu, ada titik putih. Saya pikir bekas lampu nih. Saya buka mata. Masih ada ya. Saya tutup lagi. Bekas lampu nih. Saya buka mata lagi. Masih ada. Lama-lama. Saya buka mata loh. Saya nggak tutup mata. Bukan penglihatan. Bukan mimpi. Saya masih sadar dicubit. Au gitu. Saya lagi berbaring gitu. Ini kok titiknya lama-lama makin
makin nyamperin saya. Hah? Loh. Makin lama, makin dekat, makin dekat. Jadi tulisan. Mata kepala saya sendiri ada tulisan Roma. Tegang amat ya, lagi nunggu kan, nungguin kan, itu kayak Nala tuh waktu itu tuh, iklan yang bola, gitu, ini nggak nol bolanya, nungguin pasti itu Bapak Saudara. Aduh. Nah terus, sebentar, terus saya lihat gini, lama-lama makin lama makin gede. Ada tulisan, saya lompat dari saya tidur, saya lompat. Bang, itu masih ada di depan mata saya. Tulisannya gini, Roma 8 ayat 5. Jadi gini, Roma 8:5C. Saya kan Kristen baru. Gak tahu tuh ada ABC-nya gitu. Saya baru tahu ada C. Ini jangan-jangan dari setan nih. Saya nggak pernah dengar ada C gitu. Akhirnya saya lompat, saya gemeteran karena saya ngeliat sendiri di depan. Gemeteran saya ambil Alkitab. Dulu belum ada Alkitab, tapi adanya Alkitab beneran. Ambil Alkitab, saya buka Roma 8. Bapak Ibu denger ya. Roma 8 ayat 5. A. Sebab mereka yang hidup menurut daging, itu A. Part yang B. Memikirkan hal-hal dari daging, itu yang C. Mereka hidup menurut roh. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, benar Tuhan ada ya. Tuhan tuh nggak bohong-bohongan, nggak kaleng-kalengan gitu. Bapak Ibu, kenapa sih saya cerita ini? Bapak Ibu tahu gak, nangkep gak bahwa ternyata perjalanan kehidupan kita itu perjalanan iman. Waktu kita pertama kali bertobat, kita cuma tahu Tuhan. Hanya sekedar tahu covernya Tuhan. Tapi waktu kita berjalan secara pribadi dengan Tuhan, kita belum capai pengalaman kita dengan Tuhan. Iman kita baru hanya dari covernya aja. Kita belum buka di halaman yang berikutnya, halaman 1 atau halaman 2. Waktu kita bertumbuh di dalam iman, kita mengenal Tuhan. Secara lukisan ibaratnya baru sedikit. Lama-lama terukir. Itu perjalanan iman. Itu perjalanan kita pribadi dengan Tuhan sehari demi sehari. Perjalanan pribadi kita dengan Tuhan melewati masalah demi masalah membuat kita percaya Tuhan. Itu perjalanan iman. Dan tahukah Bapak Ibu, ternyata iman itu tuh ada ukurannya. Kenapa sih saya bilang perjalanan iman? Karena iman itu ada ukurannya. Jadi ukurannya tuh waktu kita percaya Tuhan, mungkin ukurannya gini. Saya mau kasih gambaran gini. Waktu Bapak Ibu Saudara punya motor bebek, cc-nya dulu waktu zaman dulu cc-nya 150 atau 125. Bapak Ibu isi bensin 2 liter udah penuh. Itu kayak kita baru pertama kali kenal Tuhan gitu. cc-nya baru 125. 2 liter udah penuh. Tuhan angkat nih. Oh, kamu mesti punya. Kamu cc-nya kamu lebih tinggi lagi cc-nya. 500 cc. Isi 2 liter itu nyala. Gambar pompa bensin itu nyala. Berarti bensinnya udah tiris. Kamu harus penuhin motor itu dengan 10 liter. Nah, tiba-tiba Tuhan izinin lagi, naik lagi nih. 1000 cc. Saudara, kalau 1000 cc misalkan cuma 10 liter,
Itu nggak sampai penuh. Beberapa waktu aja kamu udah nyala lagi tuh tombol peringatan. Ini udah rest. Tiba-tiba Tuhan naikin lagi. Dapat mobil yang 2000 cc. Waktu Bapak Ibu 2000 cc. Cuma isi 10 liter. Bensin yang mau empty itu akan keluar lagi. Itu perjalanan iman kita. Perjalanannya tuh step by step. Ada ukuran ternyata. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 3. Bilang begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Ternyata kita tuh punya ukuran iman masing-masing loh Bapak Ibu Saudara. Dan tapi ukuran iman ini nggak stuck sampai di sini. Bapak Ibu punya ukuran iman. Ada ukuran iman Bapak Ibu saya mungkin yang baru 100 cc gitu. Tuh Tuhan mau naikin lagi yang 250 cc. Mungkin ada berapa? Ada yang tadi seperti gambaran saya mengenai motor yang naik mobil gitu. Itu ukuran iman. Setiap kita punya ukuran. Bagaimana caranya ukuran iman ini? Supaya kita naik dalam ukuran iman kita mengenal akan Tuhan. Salah satunya, Bapak Ibu Saudara, untuk naikkan ukuran iman ini Tuhan pakai namanya ujian. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara? Yang paham katakan amin. Boleh lihat kanan kiri. Berapa cc lo? Enggak. Oke. Jadi gini. Semua tuh ada ukurannya. Dan ternyata ukuran iman ini sifatnya progresif, naik gitu ya. Makanya gini, waktu kita diproses Tuhan, saya mau ajarin. Ingat loh Bapak Ibu, tolong punya cara pandang yang berbeda. Waktu kita diproses Tuhan, mau naik level. Bukan, aduh Tuhan, ampun Tuhan, enggak gitu. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara mengalami satu proses, berarti Bapak Ibu Saudara sedang dalam proses dinaikkan Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses ini gini, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tapi proses itu pasti ada namanya kadar luarsa. Boleh katakan kadar luarsa. Proses itu nggak pernah orang diproses terus sampai selama-lamanya, nggak pernah. Tapi proses itu ada kadar luarsanya. Ada orang yang diproses cuma setahun selesai. Ada orang yang diproses 5 tahun selesai. 10 tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Tapi nggak sampai situ, waktu saudara selesai dari situ, ada lagi ujiannya. Tapi saya mau, tadi kita bicara dari awal itu mengenai pertumbuhan iman, ukuran iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya pemahaman yang sama sekarang bahwa proses yang ada adalah membawa ukuran iman kita naik di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab gini, firman Tuhan bilang begini, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat masa depan kita waktu diproses, kita nggak bisa lihat tuh masa depan kita kayak apa. Konklusinya, akhirnya tuh kayak apa kita nggak pernah lihat. Tapi kita harapkan ada sesuatu yang melepaskan kita dari masalah itu. Sebab oleh imanlah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bapak Ibu, iman yang Bapak Ibu jadi perjalanan iman Bapak Ibu Saudara itu adalah warisan buat anak cucu kita. Mereka akan lihat papanya, mamanya
waktu diproses Tuhan itu kayak apa. Dan itu menjadi satu warisan iman di hadapan Tuhan. Dan seringkali ada dua hal waktu kita diproses yang buat saya nih kayak apa ya? Kayak sesuatu yang sulit sebenarnya. Atau ini tantangannya. Tantangannya adalah waktu. Benar ya Bapak Ibu? Kalau diproses Tuhan tuh kayaknya kepengen besok gitu selesai. Dijawab, benar gak ya? Iya ya. Waktu itu tuh apa ya? Itu tantangan terbesar dari proses iman kita di hadapan Tuhan. Dan waktu kita menunggu ini, jadi saya bilang tadi bahwa proses itu ada kadaluarsa. Saya pikir mungkin segini gitu ya. Dan ada jarak waktu yang kosong ini, sering kali ini menjadi masalah dalam hidup kita. Jadi waktu kita menunggu janji Tuhan, ini yang jadi masalah. Karena sering kali mempertahankan iman itu sulit banget. Karena ada beberapa banyak hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya baca, saya bilang, iya ya. Saya lihat di Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Orang yang udah lumpuh nih Bapak Ibu Saudara. Dia ada di kolam Bethesda. Tahu nggak Bapak Ibu? Setiap kali ada goncangan di air itu dia lihat orang sembuh. Dia lihat itu loh. Tapi kok tetap loh dia nggak bisa apa-apa. Orang ini butuh 38 tahun baru Tuhan jawab. Orang ini butuh 38 tahun Tuhan jawab. Saking kelamaannya ini, sebenarnya simple loh. Tuhan bilang gini, mau nggak engkau sembuh? Tapi dia jawab apa tuh? Dia jawabnya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tahu loh Bapak Ibu, ternyata Tuhan tahu kita prosesnya itu berapa lama Tuhan tahu. Dan Tuhan bilang gini, maukah engkau sembuh? Simple sebenarnya. Kalau orang, saya dalam gambaran saya, kalau misalkan saya jadi orang yang itu, saya bilang, mau, saya langsung bilang, mau. Tapi seringkali kalau jarak waktu panjang, prosesnya panjang, iman kita tuh jadi redup. Mempertahankan iman yang proses panjang itu sulit loh Bapak Ibu Saudara. Dia jawabnya begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai bergoncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang sudah turun mendahului aku. Itu reasonnya Tuhan. Seringkali kita punya reason tertentu, waktu Tuhan bilang, maukah engkau sembuh, iman kita nggak nyampe di situ. Padahal waktu kolam itu tergoncang, dia lihat loh sendiri ada mukjizat di depan mata dia. Apakah nggak mungkin buat dia sendiri? Tapi panjangnya pencobaan ujian dalam hidup kita membuat iman kita sulit dipertahankan. Tapi waktu itu saya lihat juga waktu di Markus 9 ayat 18 dan 23 sampai 24. Ada orang yang bapaknya tuh punya anak yang ayan. Kalau ini lebih tragis lagi saya pikir. Karena dia udah tahu Tuhan dan dia undang murid-muridnya Tuhan untuk doakan anaknya dia. Tapi waktu dia lihat hamba-hamba Tuhan ini, murid-muridnya Tuhan, doain anaknya nggak sembuh-sembuh. Imannya jadi bantet. Waktu Tuhan ketemu dia, Tuhan bilang gini. Coba deh kita buka ya sama-sama. Markus 9 ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, membanting ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu. Dia udah ke hamba-hamba Tuhan. Tuhan doain ini anak saya. Terus supaya, tapi nggak bisa nih. Maka Tuhan, hai angkatan yang percaya harus tinggal di Anda, berapa lama aku sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Lanjut.
Lalu mereka membawakan waktu roh itu melahirkan anak itu digoncang-goncangkan dan anak itu pelanting ke tanah dan kemudian dan sedang mulutnya berusaha lanjut. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami dosa sejak masa kecil? Berikutnya. Seringkali turun menyeret ke dalam api maupun air untuk membinasakan sebab itu Terus gini, karena pengalaman dia sering didoakan hamba-hamba Tuhan, murid-muridnya Tuhan ini, dan anaknya nggak sembuh-sembuh, nggak ada perubahan gitu. Terus makanya dia bilang ini, jawabnya begini nih. Jadi imannya tuh bantet. Coba lihat. Dia bilang gini, jika engkau dapat katamu, sebelumnya, dua. Enggak. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, jika engkau dapat suara, tolonglah kami dan kasih. Jika. Jadi ada kata-kata jika di iman. Jika Tuhan, jika. Lalu berikutnya Tuhan bilang apa? Katamu jika engkau dapat. Ada keraguan. Tapi bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang. Ini Tuhan yang ngomong loh, bukan pendeta. Tuhan yang ngomong tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lanjut. 24. Segera dia bertobat. Aku percaya. Lihat kata-katanya menarik saya di sini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata mempertahankan iman atau janji Tuhan itu tidak gampang. Ada proses demi proses. Dan saya juga merasakan kelemahan, kadang-kadang lemah gitu loh. Kenapa sih kita kadang-kadang lemah, kadang-kadang kita nggak, tiba-tiba kita kayak nggak percaya gitu. Kita kayak, gimana ya, kayak sesuatu yang kita nggak, lama-lama iman kita jadi kering gitu. Karena kita sering kali ngelihat gini dan iman kita jadi stuck di sana karena kita membiarkan. Saya baca mengenai Daud. Waktu Daud diserang di Ziklag. Satu poin yang pertama saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempertahankan iman. Belajar dari Daud di Ziklag. Ceritanya begini. Waktu Daud pulang, tiba-tiba diserang semuanya sama orang Midian. Lalu semuanya ditawan. Semuanya mau membunuh Daud. Karena mereka sedih banget. Tapi apa yang dilakukan Daud? Poin pertama bilang begini. Daud menguatkan kepercayaannya. 1 Samuel 30 ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu yang pertama, waktu kita diserang ketidakpercayaan, ingat satu hal, kuatkan, ambil langkah untuk menguatkan iman kita. Ayat selanjutnya bilang begini, coba lihat. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawa efod itu. Jadi Daud memulai untuk menguatkan dengan cara apa? Mencari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang saya bilang sekarang ini, satu hal, ambil komitmen untuk cari Tuhan. Yang pertama, boleh ngomong sama-sama, ambil komitmen untuk cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Pendeta juga manusia. Punya masalah, punya pergumulan. Sama. Jadi cari Tuhan. Poin yang pertama, kalau kita mau mempertahankan iman kita, sampai Tuhan melakukan perkara-perkara hebat, sampai batas period pergumulan kita selesai. Poin pertama, cari Tuhan.
Jangan cari manusia, cari Tuhan. Dengarkan suaranya apa yang harus saya lakukan. Jangan mempersalahkan diri loh, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar kalau di Ziklag ini, Daud nggak mempersalahkan diri. Kenapa saya ke situ? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Enggak. Penyesalan perlu, tapi berlebihan berakibat fatal dalam hidup kita. Kita nggak bisa bertumbuh. Kalau kita hidup dalam penyesalan, masalahnya kita nggak akan pernah bergerak ke sana. Awal yang pertama adalah ambil komitmen, cari Tuhan, dengarkan suaranya. Yang kedua, bagaimana cara mempertahankan iman supaya saya tetap kuat dalam proses ini supaya sampai detik di mana Tuhan, yes, selesai. Tadi orang lumpuh 38 tahun, yes, selesai. Hari itu selesai, dia bisa bangkit berdiri. Berarti Tuhan itu menjawab doa, ada periode waktunya. Bapak Ibu, setiap kita punya periode waktu yang Tuhan tetapkan loh. Karena itu Tuhan melihat ukuran iman kita. Udah sampai apa belum? Yang kedua, waktu Daud berhadapan dengan Goliat. Bapak Ibu, waktu Goliat lari ke depan, bangsa Israel lari. Takut dia. Kadang ngelihat gede raksasa. Sering kali dalam hidup kita, waktu kita ngelihat masalah besar, kita fokus sama masalahnya dan kita lari dari situ. Waktu Bapak Ibu belajar, nanti PR ya Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 17 ayat 42 bilang gini. Orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud setelah melihat dia dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya. Seringkali raksasa permasalahan kita suka berbicara dalam hidup kita. Bapak Ibu ngalamin masalah nih. Kadang-kadang masalah itu bisa bicara loh. Bilang, nggak mungkin. Lu nggak ada bisa kapasitas ini. Lu pasti hancur. Di depan mata kita. Masalah itu bisa berbicara seperti Goliat. Menghadapi Daud. Dia ejek Daud. Dia intimidasi Daud. Masalah juga. Raksasa masalah hidup kita. Seringkali berbicara dalam hidup kita. Tapi waktu kita pay attention dengan masalah itu menjadi yang masalah. Waktu masalah itu berbicara dengan kita nggak fokus, nggak berikan perhatian dengan perkataan masalah itu nggak jadi masalah. Tapi waktu kita fokus dengan masalah yang berbicara dengan kita, itu yang jadi masalah. Waktu kita pay attention dengan masalah, kadang-kadang berbicara, kadang-kadang dia lari di depan kita. Apa yang kita lakukan? Daud ajarin kita, bukannya dia lari, tapi Daud lari ke depan ini. Terus Daud ngomong apa? Bapak Ibu, yang kedua gini, perkatakan janji Tuhan, perkatakan perkataan iman, Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah itu mulai berbicara di depan Bapak Ibu diam atau Bapak Ibu Saudara berbicara dengan perkataan-perkataan iman Bapak Ibu Saudara. Itu yang menjadi poin. Saudara tahu, waktu raksasa ini Goliat ini bilang, kamu masih kemerah, kamu masih ini, dan dia ancam Daud. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di ayat berikutnya 45 bilang ini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau datangi itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan mengenggal kepalamu dari tubuh. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah.
Raksasa dalam hidup kita, permasalahan dalam hidup, seringkali berbicara dalam hidup. Waktu kita diam, itu jadi masalah. Tapi waktu itu dia berbicara, waktu kita berbicara dengan iman, nggak bisa. Permasalahan dalam nama Yesus, saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Dan saya percaya bahwa masalah kamu nggak ada apa-apanya. Sebab Tuhan adalah Tuhan pembuat mukjizat dalam hidupmu. Saudara bisa katakan itu. Waktu saudara dengar firman itu melahirkan iman yang timbul di hati saudara. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Wow. Putuskan untuk ketemu Tuhan. Dengarkan Tuhan. Cari Tuhan dengan cari hamba Tuhan. Yang kedua, putuskan untuk berbicara memperkatakan. Jangan diam. Waktu saudara lemah. Ngelihat, aduh Tuhan. Di depan. Aduh Tuhan. Jangan diam. Jangan lihat Goliat di depan kita. Hadapi Goliat kita. Perkatakan dengan iman. Tidak ada yang lebih besar dari Allahku. Kamu diam masalah. Kamu tunduk di dalam nama Yesus. Saya sering lakukan itu. Saya bilang saya sering melakukan itu di dalam mobil itu rumah doa saya. Saya sering teriak. Saya sering lakukan itu. Boleh saya minta teman-teman pemusik. Jadi waktu kita enggak diam di sana, kita memperkatakan, itu yang membuat kita stay kuat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mengerti ini? Yang mengerti yang kata, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau berhenti di sisi ini. Dan ini sebenarnya yang paling penting poinnya. Judulnya kan di sini, dia ada di sebelah kanan saya. Bapak Ibu, boleh saya tanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ada gak di antara kita yang sering merasakan bahwa Tuhan tuh jauh dari kita. Waktu kita dalam masalah. Pernah ngerasain Tuhan jauh? Jujur yuk, bisa. Saya pernah. Bapak pernah ngerasain Tuhan jauh ya? Berarti semua kita pernah ngerasain itu. Dari awal, dari depan, saya bicara soal ini. Bahwa ternyata karena kita suka pay attention sama masalah kita. Dan kita membiarkan dia besar daripada iman kita. Masalah menjadi lebih besar daripada iman kita. Itu jadi masalah. Dan itu membuat kita jadi kering, membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Walaupun seringkali kita ditolong Tuhan. Tapi ternyata itu perjalanan iman loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi tambahin ukuran iman kita. Jadi masalah-masalah yang lalu waktu Tuhan kasih, Tuhan tolong kita. Itu ukurannya masih, mungkin Tuhan bilang, enggak di situ. Kamu mesti naik lagi ke atas. Itu perjalanan ukuran iman kita. Dan seiring dengan pertumbuhan iman kita, seringkali masalah juga menjadi sesuatu masalah yang berat dalam hidup kita. Dan waktu kita sering kecolongan, saya bilang sering kecolongan, saya pun sering kecolongan. Tiba-tiba satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya mulai ada di dalam masalah. Dalam tanda kutip bahwa saya membiarkan masalah itu semakin besar. Dan saya lupa memperkatakan terus janji Tuhan, perkatakan iman. Dan itu membuat saya tuh tertekan. Waktu saya tertekan, saya nggak bisa lagi ngerasain hadirat Tuhan. Biasanya mobil itu tempat saya berdoa, menyembah Tuhan. Saya nangis di mobil saya. Saya nggak bisa ngerasain itu. Karena saya kasih perhatian kepada masalah saya menjadi dia lebih besar dari iman saya. Akhirnya saya merasa kayak jauh ya. Tuh Tuhan jauh banget nih. Kayaknya
kok saya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, susah banget untuk kayaknya. Udah coba mulai untuk nyembah lagi tuh sulit banget. Satu waktu Bapak Ibu Saudara. Nah, satu waktu di jalan tol saya ingat. Jalan tol sekitar jam 3-an gitu. Saya udah mulai kayaknya kering gitu ya. Saya di jalan. Mau nangis ya bisa. Kadang-kadang kalau kita nangis tuh kayak lega gitu ya. Tapi saya mau nangis, masa saya mau nangis sendiri? Nggak ada apa-apa, saya nangis sendiri kan nggak mungkin. Jadi saya nyetir, saya bilang, Tuhan, aku tuh nggak ngerasain Tuhan loh. Bapak Ibu sering curhat sama Tuhan? Sering loh, harus sering. Saya curhat di mobil di jalan tol. Tuhan, aku tuh nggak ngerasain Tuhan sama sekali. Aku mau bangkit. Kayaknya Tuhan tuh jauh. Kayaknya tuh Tuhan tuh, apa ya, kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak ngalamin iman kita yang naik gitu, kita kayak nggak percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Kayaknya kita nggak layak sama Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Waktu Bapak Ibu jauh dari Tuhan, Bapak Ibu nggak ngerasa nggak layak gitu dari Tuhan. Kayaknya, aduh Tuhan, kayaknya Tuhan menghakimi kita gitu. Pernah ngerasain itu ya, Bapak Ibu? Terus saya coba, Tuhan, kasih saya dong sesuatu yang adalah kebenaran. Sesuatu yang memang itu kebenaran-Mu. Sebenarnya Engkau ada di mana? Apakah Engkau ngelihat saya kayak gini tuh jadi nggak berkenan sama Tuhan, dan Tuhan nggak mau deket sama saya karena saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena kita terlalu bebal memberikan kuping kita kepada masalah kita. Saya bilang begitu. Saya nggak bisa nangis. Saudara tahu, saya pernah sekali audible dengar suara Tuhan. Waktu saya masuk dalam pelayanan worship, penyembahan, ada satu lagu yang Tuhan nyanyikan di telinga saya. Saya dengar audible. Ada orang yang nyanyi sebelah kiri saya. Waktu saya bilang gini, Tuhan sebenarnya ada di mana? Tuhan sebenarnya ngapain? Waktu saya ngerasain jauh dari Tuhan, kasih tahu saya yang akan kita biah, supaya saya tahu benar itu memang Tuhan. Saudara tahu, waktu saya di jalan tol, saya tiba-tiba dengar suara lembut sekali. Tahu-tahu di mana? Seperti judulnya dibilang, di sebelah kanan saya. Tuhan bilang gini, aku gak jauh dari, aku ada di sebelah kanan. Saya dengar itu, saya mulai netes air mata saya. Jadi mau nangis. Tuhan bilang gini, aku ada di sebelah kanan. Saya mulai netesin air mata, saya bilang, Tuhan cuma ada di sebelah kanan saya, Tuhan temenin saya. Ya, kamu tahu apa yang aku lakukan? Tuhan bilang gini, tiba-tiba suaranya berubah, begini. Ayo Roni, kamu bisa, iman kamu pasti lawan, kamu pasti bisa, kamu pasti nyampe. Kamu, ayo Roni, ayo sedikit lagi. Kamu mampu, kamu bisa, kamu hebat. Karena aku ada di samping kananmu. Terus Roni, terus maju. Jangan kalah. Tuhan di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara loh. Dia kayak supporter kita ternyata. Waktu kita lemah, kita jauh tuh dia nggak bilang, jauh, Tuhan geli sama kita, enggak. Tapi dia bilang, ayo, siapa nama kamu? Siapa nama Bapak Ibu Saudara sekalian? Namai di situ. Ayo, misalkan, ayo Rita. Ayo Amir. Kamu pasti bisa. Ayo Budi, kamu pasti bisa. Tuhan kayak supporter kita, dia nggak jauh dari kita, dia nggak pernah jauh dari kita. Saya mulai nangis. Tiba-tiba ada ayat bilang begini,
Mazmur 16 ayat 8 bilang gini, Bapak Ibu Saudara. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kanan. Aku tidak goyah. Saya bilangkan Tuhan yang Alkitabiah loh, yang ada di firman-Mu. Tuhan tunjukin ayatnya. Senantiasa aku memandang wajah. Tuhan berdiri di sebelah kanan-Mu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah goyah, sebab Tuhan berdiri di tengah-tengah kita. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, sampaikan ini menjadi suaraku di hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ngalamin apa. Seberapa besar tantangan hidup Bapak Ibu Saudara. Seberapa menekan itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di samping kanan Bapak Ibu Saudara berdiri. Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Kalau waktu kamu lemah, Tuhan tuh nggak jadi judge dalam hidup kita. Bilang, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu lemah, kamu sih jauh dari saya. Enggak. Tapi Tuhan bilang, ayo bangkit lagi. Kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya bersama dengan aku. Bukankah itu sesuatu yang ajaib, Bapak Ibu? Boleh bangkit berdiri sama-sama. Hari ini, putuskan untuk cari Tuhan. Dengarkan suaranya. Hadapi raksasamu di depan. Perkatakan dan tundukkan dia dengan perkataan imanmu. Jangan kalah. Jangan mau kamu di bawah under raksasa permasalahan hidup kamu. Tapi kamu di atas raksasa itu. Percaya Tuhan, sebab Tuhan ada di sebelah kananmu. Dia berdiri di hadapanmu. Dia berdiri di sebelah kananmu. Dan aku tidak pernah goyah. Amin. Boleh angkat tangan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Yes, Lord. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, oh Lord. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama dengan segenap iman katakan, ku di tanganmu Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu ya baik, di rencanamu ya Tuhan, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu Lord, di hatimu. Thank you Lord Jesus. Tak pernah kau ditinggalkan Tuhan. Mari semua Tuhan, ya Rabaya Shekere firman-Mu katakan, Engkau tahu waktu kami berdiri Tuhan. Engkau